Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi akidah akhlak ya. Akidah akhlak kali ini kita akan mempelajari yaitu masih tentang akhlak terpuji, yaitu tentang sikap adil. Nah, apa itu adil, bagaimana caranya untuk bersikap adil, dan bagaimana hikmahnya atau manfaatnya, mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah atau jujur atau lurus dan tulus. Nah, ya, berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Ini adalah kata adil. Sedangkan menurut istilah, adil berarti suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran. Itu adil menurut istilah adalah suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran. Bebas dari tidak jujur berarti jujur. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang berbuat sesuai aturan hukum, baik hukum agama, hukum positif atau hukum negara, maupun hukum sosial atau hukum adat yang berlaku. Jadi, orang yang adil itu orang yang berbuat sesuai dengan hukum, ya. Orang yang berbuat sesuai aturan hukum, baik hukum agama, hukum negara, maupun hukum sosial yang berlaku pada masa itu. Orang yang adil selalu bersikap tidak memihak pada siapapun kecuali kepada satu, yaitu kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, keluarga, saudara, persamaan suku, tidak. Bangsa maupun agama, sama-sama agamanya, mungkin sama-sama sukunya, tidak berpihak. Siapapun itu, kalau sedang berhadapan dengan hukum, maka harus berada di tengah-tengah. Sikap adil ini. Sikap adil ini adalah bagian dari akhlakul karimah, yaitu merupakan perintah Allah kepada kita semua. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Jadi kita itu disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menjadi penegak keadilan, bukan karena siapa-siapa, tapi karena satu, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjadi saksi dengan adil, ketika menjadi saksi pun harus adil. Katakan yang sebenarnya, katakan dengan jujur. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Walaupun kamu tidak suka terhadap orang tersebut, kalau memang orang itu benar, tetap kita bela. Berlaku adillah. Nah, inilah. I'dilu, berlaku adillah. Kita diperintah oleh Allah untuk berlaku adil, untuk berbuat adil. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Huwa aqrabu littaqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini kita disuruh untuk menjadi seorang yang adil atau menjadi orang yang jujur. Apabila menjadi saksi, katakan dengan sebenar-benarnya. Nah, kalau kita berpihak kepada seseorang yang tidak benar, itu jelas dilarang dalam ajaran Islam. Allah menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Nah,
Nah, mengapa Islam menganggap sikap adil itu sangat penting? Kenapa? Nah, ini alasannya ya. Kenapa kok Islam itu adil itu sangat penting dan menjadi akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Karena satu, seorang muslim harus bersikap adil dan jujur kepada diri sendiri, kerabat dekat, kaya dan miskin. Nah, penilaian dan kesaksian maupun keputusan hukum hendaknya berdasarkan pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri. Jadi walaupun diri sendiri tetap untuk diri sendiri tetap kita harus berlaku adil. Jangan sampai kita salah, kita bela yang salah, tapi bela yang benar. Yang kedua, keadilan adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, jabatan, ataupun tingkatan sosial. Jadi karena keadilan itu adalah milik seluruh umat, bukan hanya umat Islam saja, semua manusia. Nah, sehingga kita harus berlaku adil kepada siapapun, tidak memandang suku, agama, atau jabatan. Semuanya kalau salah tetap ditindak. Yang ketiga adalah selain persoalan hukum, keadilan bermakna bahwa seorang muslim harus dapat membuat penilaian apa adanya dan kritis kepada siapapun. Mengakui adanya kebenaran, kebaikan dan hal-hal yang positif yang dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku, bangsa, ya, dan dengan lapang dada membuka diri untuk belajar secara bijaksana. Ini jadi kita itu sebagai seorang muslim harus membuat penilaian apa adanya, ya, membuat penilaian kritis kepada siapapun boleh. Nah, yang penting kita tetap mengakui kebenaran, kebaikan maupun hal-hal yang positif, ya, dimiliki kalangan kita sendiri maupun kalangan orang lain, bahkan agama lain. Nah, maka kita harus lapang dada membuka diri untuk belajar secara bijaksana. Nah, Asy-Sya'rawi menukil bahwa sebuah kisah ada dua bocah yang meminta penilaian kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, tentang gambar yang mereka buat. Jadi ada dua orang bocah, ya, meminta nilai kepada Hasan. Nah, ini gambar mereka mana yang lebih baik. Dua bocah itu meminta Hasan memberikan penilaian gambar siapa yang lebih indah di antara dua bocah tersebut. Nah, kemudian Imam Ali bin Abi Thalib lantas berkata kepada Hasan putranya, "Ingatlah wahai Hasan, penilaian atau keputusan kamu yang kamu tetapkan pasti Allah akan dimintai pertanggungjawaban." Nah, bahkan suruh menilai gambar dua orang bocah itu, ya, lebih indah mana, besok pun akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi semua yang kita lakukan akan dimintai besok pertanggungjawabannya oleh Allah besok di akhirat nanti. Nah, contoh lagi ada berbedanya orang tua. Nah, memberikan uang saku kepada anak yang pertama dan kedua, ya, dan seterusnya. Anak yang pertama, anak kedua, dan seterusnya berbeda-beda uang sakunya. Nah, itu contoh keadilan. Nah, anak pertama diberi uang saku lebih banyak daripada anak kedua. Anak kedua diberi uang saku lebih banyak daripada anak ketiga, dan seterusnya. Nah, bukan berarti orang tua tersebut tidak adil, tetapi keadilan tersebut ada kebutuhannya sendiri-sendiri. Yang jelas berbeda antara anak pertama dan yang kedua kebutuhannya. Nah, banyak sekali contoh adil yang ada di sekitar kita. Nah, masih ingatkah kalian ketika ada teman membuang sampah di sembarang tempat? Kemudian ditegur oleh bapak atau ibu guru agar mengambil sampah tersebut untuk membuang di tempat sampah. Nah, membuang sampah di tempat sampah itu adalah salah satu contoh adil. Kenapa?
Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu disebut adil ya. Banyak sekali contoh-contoh adil. Nah, maka dari itu orang yang bersikap adil ini memiliki banyak sekali manfaat. Nah, yang pertama akan mendatangkan ridho Allah. Dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena bersikap adil. Kalau Allah ridho kepada kita, apapun yang kita minta akan dikabulkan. Yang kedua adalah memperoleh keberkahan hidup. Nah, hidupnya menjadi berkah, ya, barokah. Ya. Nah, jadi tidak hatinya menjadi tenang, ya, tidak gelisah. Mendapatkan kebahagiaan batin. Nah, ini bahagia hatinya. Kalau orang selalu bersikap adil, akan terhindar dari rasa gelisah, rasa bersalah. Nah, kalau kita memutuskan hal tidak adil, maka nanti akan menjadi pikiran kita, maka batin kita menjadi tidak tenang. Maka kalau bersikap adil, manfaatnya adalah mendapatkan kebahagiaan batin. Yang keempat adalah disenangi banyak orang. Nah, ini kalau orang yang suka berlaku adil, pasti akan banyak yang suka. Yang kelima, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia maupun di akhirat akan sejahtera hidupnya. Ini adalah manfaat kita selalu bersikap adil. Yang keenam adalah terwujudnya masyarakat tentram, aman, dan damai. Kalau kita berbuat adil kepada sesama, kalau kita memutuskan sesuatu dengan adil, masyarakatnya menjadi tentram, aman, damai, karena tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan. Nah, ini adalah manfaat kita selalu bersikap adil dalam hidup sehari-hari. Oke, demikian ya pertemuan kali ini. Semoga dapat menjadikan kita manfaat untuk berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.